Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Budiati, NPM 013403037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint tentang bidang masalah yang luas dan menentukan rumusan masalah. Yang pertama, bidang masalah yang luas memberikan suatu pemahaman bahwa permasalahan yang akan kita teliti tidak harus menunjukkan kesalahan, namun dapat juga menunjukkan ketertarikan untuk meneliti kondisi saat ini pada penelitian tersebut. Kedua, pengumpulan informasi awal. Untuk itu kita harus melihat yang pertama, sifat informasi yang dikumpulkan. Yang kedua, informasi latar belakang dalam organisasi. Yang ketiga, literatur, jumlah informasi yang tersedia. Yang ketiga, menentukan rumusan masalah. Dalam hal ini, rumusan masalah harus bersifat tidak ambigu, spesifik, dan fokus. Yang keempat, proposal penelitian. Dalam hal ini, proposal penelitian harus mencakup usaha yang terencana, terorganisasi, teliti, dan harus mencakup unsur-unsur yang pertama dari judul penelitian, kemudian latar belakang, hingga diakhiri dengan bibliografi. Selanjutnya, implikasi manajerial. Dalam hal ini, manajer membantu peneliti untuk menjelaskan tentang bidang masalah yang luas dan menginformasikan teori dari penelitian yang ada. Terakhir, isu etika dalam tahap awal investigasi. Nah, dari informasi awal yang kita temukan, nanti akan mempersempit bidang masalah yang luas dan menentukan rumusan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang PowerPoint mengenai tinjauan literatur kritis. Yang pertama, tujuan literatur kritis. Dalam hal ini, literatur kritis berusaha untuk menggali kemampuan kita dengan meneliti pada bidang masalah yang telah kita lakukan dengan menjalani proses demi proses yang ada. Yang kedua, bagaimana pendekatan tinjauan literatur. Nah, dalam hal ini kita melihat dan memahami dari data yang dipublikasikan maupun data yang tidak dipublikasikan. Nah, data tersebut dapat kita lihat dari sumber data, kemudian buku teks, jurnal, kemudian juga disertasi, acara konferensi, dan sebagainya. Ketiga, isu etika. Dalam hal ini, kita melihat dan menilai karya orang lain, namun kita tidak boleh, yang pertama, melakukan kesengajaan dalam hal ini menyudutkan karya orang lain. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh melakukan plagiarisme. Terakhir, lampiran. Dalam hal ini, lampiran mencakup beberapa sumber data online yang bisa kita ambil pada web misalnya. Kemudian yang kedua, basis data bibliografi. Nah, ini bisa kita lihat pada Mendeley, itu nanti bisa kita cantumkan dari jurnal terdahulu. Kemudian yang ketiga, format apa untuk, maksud saya format APA untuk menulis referensi artikel yang relevan. Kemudian juga yang keempat, menulis referensi dan kutipan dalam bagian tinjauan literatur. Dalam hal ini, misalnya kutipan pada teks yang harus dicantumkan sesuai sumbernya.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai PPT bab 5 tentang kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Yang pertama, kebutuhan akan kerangka teoritis. Dalam hal ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana hubungan antar fenomena yang ada di lapangan. Kemudian, bagaimana juga keterkaitan antar variabel yang ada. Selanjutnya, variabel. Variabel merupakan suatu hal yang mempengaruhi nilai dan dapat dalam hal ini mengubah nilai. Nah, variabel ini terbagi menjadi 4, yaitu variabel yang pertama variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, dan variabel perantara. Nah, ada juga perbedaan antara variabel bebas dengan variabel moderator itu berdasarkan kualitas dengan situasi atau kondisi yang terjadi, yang nantinya akan terdapat perbedaan yang signifikan. Yang ketiga, kerangka teoritis. Dalam hal ini, kerangka teoritis menjadi tumpuan untuk menyelesaikan seluruh proyek penelitian. Nah, kerangka teoritis ini terdiri dari komponen-komponen yang nantinya akan menjadi proses dan menjadi tahap yang akan kita buat. Jadi berhasil atau tidaknya satu penelitian itu tergantung dari titik awal kita membuat suatu penelitian. Keempat, penyusunan hipotesis. Nah, hipotesis itu harus dirumuskan secara sistematis dengan menghubungkan antar variabel yang ada dengan fenomena yang ada atau terjadi di lapangan. Selanjutnya, pengujian hipotesis, penelitian kualitatif, analisis kasus negatif. Nah, dalam hal ini, jika terjadi penolakan pada hipotesis awal, maka ini yang dinamakan dengan kasus negatif. Dan artinya pada variabel yang ada itu terjadi tidak signifikan. Terakhir, implikasi manajerial. Dalam hal ini, seorang manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan kerangka teoritis dan hipotesis yang telah disusun, yang mana keputusan manajer tersebut harus dapat diterima oleh semua pihak. Demikianlah penyampaian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.